Kita ke informasi lain, korban penipuan tiket Coldplay mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat. Mereka mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk memberikan laporan dan barang bukti terkait penipuan yang mereka beli dari pelaku Giska Deborah Aritonang. Para korban merupakan reseller yang mengalami kerugian dari ratusan hingga 1,4 miliar rupiah. Saat ini polisi telah menetapkan Giska Deborah Aritonang sebagai tersangka penipuan tiket Coldplay dengan kerugian mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Berapa banyak tiket nih untuk Mas Arya sendiri pesan atau beli seperti itu? 400 tiket lebih lah. 430 tepatnya. 430 yang sudah kita rekap. 430 tiket dengan total kerugian berapa? Kurang lebih 1,4 miliar. 1,4 miliar. Dan saat ini apakah Arya itu memiliki hubungan atau kenal dengan si pelaku yang menjual tiket ini? Aku udah kenal dia dari tahun 2021. Dia tuh anak yang baik juga. Dia peduli sama temannya, dia royal sama teman-temannya. Dia itu juga baiklah sama semua teman-temannya, tapi kita nggak tahu untuk sekarang. Bagaimana perkembangan terkini penyelidikan kasus dugaan penipuan tiket konser Coldplay? Kita bergabung dengan rekan Adi Mulya di Polres Metro Jakarta Pusat. Selamat siang Adi, apakah ada korban baru yang melapor ke polisi? Ya baik, selamat siang Putri Windasari dan juga pemirsa. Untuk hari ini memang fokus dari Kepolisian Jakarta Pusat ini masih terus mendalami kasus Giska Deborah Aritonang yang diduga kuat melakukan penipuan ke sejumlah orang terkait dengan tiket konser Coldplay yang diadakan di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Giska Deborah Aritonang ini diduga menjalankan aksinya hingga membuat kerugian sebesar 5,1 miliar rupiah lebih, dan dalam gelar perkara kemarin kemudian dilakukan gelar perkara di hari yang sama Giska Deborah Aritonang ditetapkan sebagai tersangka, dan Kepolisian Metro Jakarta Pusat telah resmi menetapkan Giska Deborah Aritonang sebagai tersangka, dijerat dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan, kemudian dijungtokan dengan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan. Masyarakat kemudian yang jadi satu pertanyaan ialah aliran dana yang dipertanyakan kemana disebarkan oleh Giska Deborah Aritonang. Polisi masih terus mendalami hal ini. Yang jelas kemarin pernyataan dari Giska Deborah Aritonang ini, sebelumnya memang Giska ini sempat pergi ke Belanda, yang dalam keterangannya Giska menemui kekasihnya sekaligus mencari tempat pendidikan selanjutnya setelah dia berkuliah di Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan rencananya di negeri Belanda. Untuk saat ini kami telah menghubungi Kapolres Metro Jakarta Pusat, dan melalui pesan singkatnya kepada kami tadi, ia menyatakan fokus untuk saat ini akan satu persatu dilaksanakan. Yang pertama ialah fokus kepada perbuatan dari Giska Deborah Aritonang itu sendiri terlebih dahulu, sebelum nantinya aliran-aliran dana dari Giska Deborah Aritonang ini akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Terkait dengan laporan-laporan ini memang dari kemarin terus berdatangan, namun di hari ini kami belum lihat adanya laporan-laporan baru dari para korban. Yang jelas bentuk-bentuk dari laporan para korban melalui bukti-bukti transaksi dari rekening koran kemudian yang dimiliki oleh korban, kemudian oleh pelaku juga akan terus dilakukan penyelidikannya. Itu tadi Putri update-nya saat ini. Giska sudah ditahan sejak kemarin, sejak dilakukan gelar perkara kemudian langsung ditahan oleh Kepolisian Jakarta Pusat, dan saat ini posisinya masih ditahan di Polres Jakarta Pusat. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda di studio. Adi Mulya, apakah ada informasi dari polisi, mungkin ada pihak lain yang juga terlibat dengan GDA ini? Ya, Kepolisian Jakarta Pusat kami telah konfirmasi tadi mengenai hal tersebut. Yang jelas untuk apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan. Jadi polisi ini masih akan berfokus kepada satu orang dulu, yaitu Giska Deborah Aritonang selaku pelaku utama, yang nantinya bukan tidak mungkin akan muncul nama-nama baru, mengingat ada dugaan-dugaan dari para korban yang melakukan pelaporan kepada kantor polisi yang menyatakan jika para korban ini sempat bertransaksi dengan pihak keluarga dari Giska Deborah Aritonang. Untuk laporan-laporan dari para korban ini tentu akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian, namun ini memerlukan waktu lebih lanjut yang nantinya akan dikonfirmasi ulang oleh Kepolisian Jakarta Pusat. Untuk sementara demikian, Putri, silahkan kembali ke studio. Terima kasih Adi Mulya melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Pusat.